sholat seperti itu. Jadi cara syukur ini bermacam-macam ya, dengan yang namanya tindakan, dengan yang namanya ungkapan apa segala macam. Gak apa-apa, yang penting hidup ini bersyukur saja ya. Kalau misalkan di Al-Quran itu, kalau misal lain syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidanakum, maka akan kutambahkan daripada yang namanya nikmatnya. Kira-kira kalau misalkan kita pengen nggak diberikan yang namanya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen apa nggak ditambahkan kenikmatannya? Pengen. Yang nggak jawab mudah-mudahan nggak ditambahin kenikmatannya. Hah? Makanya sering-sering bersyukur ya, sering-sering bersyukur. Nggak apa-apa, minimal yang paling gampang itu apa? Kita punya mulut, kita ngomong kalimat tahmid itu sama dengan kita bersyukur. Jangan seperti yang di dalam Al-Quran itu apa? Fa'asbahna lahu. Ya. Ketika ada orang yang pagi-pagi ya, orang pagi-pagi dia itu bangun. Ada orang pagi-pagi dia bangun. Ketika bangun di dalam tafsirnya ada alladzi yashituna billahi. Ya. Mayatafakkaru wa yasawwiruhu ala dunya. Ketika kita ini apa sih? Oh, ada yang ada. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat di dalam Al-Qur'an, bahkan ketika kita hidup di dunia ini, itu ketika ketika kita hidup di dunia ini dan kita bangun pagi-pagi, ketika kita bangun pagi, itu kita memikirkan dari yang namanya apapun, memikirkan daripada yang namanya rasa-rasa yang tidak enak yang ada di dunia ini, maka alladzina yashhaduna billahi, maka orang tersebut adalah orang yang dikatakan adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah, orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangun tidur itu kita mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Ya, bangun tidur mendapatkan kenikmatan sangat banyak, mendapatkan tenaga, mendapatkan kekuatan. Tetapi ketika bangun tidur kita malah memikirkan daripada yang namanya dunia, maka seolah-olah orang tersebut itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bangun tidur, kita misalkan lagi tidur enak-enak, tiba-tiba kita bangunnya itu karena kita mikirin hutang-hutang kita, karena kita mikirin pekerjaan kita, karena kita mikirin usaha kita, maka orang tersebut sama seperti orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling nikmat di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah tidur ya. Kalau udah tidur itu sangat nikmat sekali. Tapi kalau ketika dia nggak bisa tidur atau bahkan tidur karena mikirin masalah dunia, maka orang tersebut ketahuilah dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita bangun tidur, saat kita tidur, jangan sampai kita mikirin masalah yang ada di dunia ya. Cukup kita mikirin apakah kita masih bisa hidup, apakah kita masih, apakah nantinya kita diberikan oleh Allah surga. Cukup itu saja, gak usah mikirin tentang masalah besok mau makan apa, besok nanti mau usahanya gimana, besok mau laku atau enggak. Gak perlu dipikirin hal-hal semacam itu, gak penting. Yang cukup kita pikirkan adalah diri kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang pasti di dunia ini yang akan terjadi pada setiap manusia itu apa? Hal yang pasti yang akan datang pada manusia itu apa? Mati. Orang kalau misalkan dia punya jodoh atau belum, itu nggak perlu nggak pasti. Ada orang yang masih muda terus mati dia belum menikah, banyak. Mudah-mudahan bukan saya. Ada juga misalkan orang yang dia hidupnya dari awal sampai dia mati dia nggak jadi orang yang kaya. Banyak ya orang kayak gitu. Banyak orang kayak gitu. Jadi yang namanya harta atau yang namanya kekayaan itu tidak pasti datang kepada orang tersebut. Tetapi satu hal yang pasti, hal yang akan datang
yang sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah kematian ya. Maka cepat atau lambat mati itu pasti akan datang kepada kita. Maka jangan sampai kita datang yang mati kepada diri kita masih dalam keadaan kotor, kita masih dalam keadaan penuh dosa, kita mati dalam keadaan orang yang memikirkan masalah dunia, kita mati dalam keadaan orang yang tidak pernah bersyukur. Mudah-mudahan kita semua di sini setidak-tidaknya pernah yang namanya melaksanakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya nanti rasa syukur kita ini sebagai saksi kita sehingga kita tidak disiksa di dunia maupun di akhirat. Ya, karena memang kalau misalkan hidup di dunia ini kuncinya itu cuma dua. Kalau lagi dapat ujian, maka harus bersabar. Tapi kalau misalkan mendapatkan kesenangan, maka jangan lupa bersyukur seperti itu. Jangan yang kalau misalkan kita punya nikmat atau punya kesenangan atau punya rezeki, kita lupa bersyukur. Apalagi sampai lupa sama saudara-saudara kita. Kita ngasih makan kepada teman-teman kita, tapi saudara kita, orang tua kita kelaparan. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu ya. Kita juga harus mengingat yang namanya rasa rasa syukur itu siapa yang paling membutuhkan, siapa yang paling memerlukan daripada rasa syukur kita. Kita yang namanya sedekah kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu seperti keluarga kita, orang tua kita. Jangan kita ngadain acara syukuran tapi anak di rumah kelaparan. Udah gitu pakai pakaiannya yang compang-camping. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita lupa dengan anak-anak kita ataupun dengan suami kita ya. Jangan sampai seperti